Baik, selamat pagi Pak. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan nomor 3 dari jawaban code saya. Ya, langsung saja. Di sini saya import pustaka yang saya butuhkan. Di sini saya menggunakan ini bisa dihapus karena saya tidak menggunakan pipeline. Tidak. Di sini saya menggunakan random forest regression, itu model yang pertama. Lalu linear regression, itu model yang kedua. Kenapa saya menggunakan dua model? Sebenarnya awalnya saya ingin menggunakan random forest regression untuk menjawab poin A, poin B, dan poin C. Tapi, kenapa saya menggunakan random forest regressor? Karena eh, karena random forest regressor itu lebih baik menafsirkan contoh soal yang tidak linear seperti ini. Ini kan tidak linear ya, contoh soal kasusnya. Jadi saya menggunakan random forest regressor. Lalu saya langsung aja nih, ini adalah fitur engineering-nya, ya, di mana saya menggunakan binary encoding, lalu trend test split, tesnya 80%, random set 42, trennya tesnya 20%, trennya 80%. Nah, di sini saya menggunakan random forest generator dengan estimators yaitu 400, yaitu jumlah trinya 400. Kemudian max depth-nya non, saya default, saya buat dia tidak ada maksimum depth-nya. Lalu saya melakukan prediksi, kemudian print evaluate metriknya dan mendapatkan 1,8 untuk MAE dan 98% untuk kartu skor. Ini bisa dibilang sangat baik dia dalam melakukan hasil prediksi. Kalau sini saya ngeprint fitur importance dapat dihasilkan seperti ini. Nah, ini sekaligus eh, menjawab menjawab poin A, yaitu fitur importance-nya. Kalau random forest regressor, fitur importance, fitur yang paling important dalam mempengaruhi indeks, yaitu adalah previous score atau nilai sebelumnya itu sebesar 84%. Sisanya itu dibagi dari hour studied, yaitu seberapa banyak jam kita untuk belajar, itu mempengaruhi hasil skornya. Itu sebesar 14%. Dan sampel question paper practice, sleep hours, dan extracurricular activities. Nah, ini eh, artinya previous score ini sangat penting. Bisa dibilang previous score ini sangat eh, menggambarkan hasil skor kita akan seperti apa. Dari previous score, kalau misalkan previous score-nya bagus, kan nanti hasil skornya bagus. Kalau previous score jelek, maka kemungkinan besar model akan memprediksi hasil skor di kemudian hari itu jelek gitu. Dan ini juga sekaligus menjadi koefisien. Ya, kalau misalkan di sini saya menggunakan linear regression kan. Lalu dapatkan hasil seperti ini. Nah, Arthur Score sebenarnya lebih baik dibandingkan dengan Arthur Score milik Random Forest Regressor. Ya, sedikit lebih baik ke 0,002. Gitu. 0,002. Ya, 0,002 lebih baik. Oleh karena itu, saya terapkan bahwa linear regression ini yang akan saya gunakan untuk MLP nanti atau untuk optimisasi nanti. Gitu. Dan ini koefisiennya. Tapi fitur importance atau koefisien yang ada di random forest regressor dan linear regressor ini berbeda. Ya, kalau tadi kan previous score-nya paling tinggi. Sekarang koefisien untuk eh, linear regression itu paling tinggi itu jatuh di hour studied atau seberapa banyak waktu kita belajar. Itu mempengaruhi nilai akhir kita nanti. Sangat sangat mempengaruhi. Disusul dengan previous course, disusul dengan extracurricular activity, dan yang paling enggak make sense, yang paling enggak worth it, itu adalah sample question paper practice. Artinya seberapa banyak kita mengerjakan paper practice. Ya.
Lalu di sini saya masukkan uh, linear regression coefficient-nya ke dalam beta dan beta nol atau interceptnya. Itu saya masukkan juga dan saya as type float. Lalu saya gabungkan semuanya di dalam beta map di mana p-value. Nah, previous score ini kan sebenarnya saya tetapkan sebagai koefisien tetap ya, karena dia tidak bisa berubah. Karena nggak seperti hour studied, nggak seperti nggak seperti sleep hours, nggak seperti sample question paper, nggak seperti calculator activities yang bisa diatur, yang merupakan variabel keputusan, yaitu variabel keputusan dari kita mau seberapa lama sih waktu belajar kita, kita mau seberapa lama sih extracurricular activities kita, kita mau ngerjain soal itu berapa banyak sih, kita mau tidur berapa jam sih, itu kan variabel keputusan yang berdasarkan keputusan kita yang kita ambil. Sedangkan uh, review score ini merupakan variabel tetap. Jadi ya kita nggak bisa memutuskan skor kita berapa kan. Jadi itu variabel scores itu saya definisikan sebagai variabel tetap yang nantinya akan dimasukkan ke dalam constant term gitu, yaitu intercept ya ditambah dengan variabel tetap dikali dengan BP-nya, yaitu hasil dari ini 1,101 ini. Lalu sisanya saya masukkan ke dalam uh, variabel tadi, variabel keputusan ya, di mana nilai BH segini, nilai BH segini, BQ, BE, dan nilai konstan merupakan perkalian dari merupakan tambah-tambah dari beta 0 dan BPI dikali dengan p value itu hasilnya 35. Lalu p value min previous score-nya 69,4456 Ini adalah nilai rata-rata dari p value-nya. Jadi kan sebenarnya nilai p value-nya kan nilai tetap kan. Jadi eh, saya mau asumsi pertama saya itu saya menggunakan nilai rata-rata aja dulu gitu. Yaitu 69,4457 ini. Baru nanti saya melakukan simulasi. Di mana kalau misalkan p-value-nya sekian, hasil indeksnya sekian, p-value-nya sekian, hasil indeksnya sekian. Jadi ini asumsinya adalah nilai p-value dapat dari mean previous score, yaitu ada mean previous score. Lalu, ini merupakan constraint-nya, ya, hour, minimum jam belajar, maksimum jam belajar, minimum jam tidur, maksimum jam tidur, minimum jam soal, maksimum jam soal. Itu berarti minimum minimum belajarnya 3 jam, maksimum belajarnya 7 jam, minimum tidurnya 6 jam, maksimum belajarnya 8 jam. Ini sebenarnya cukup logis ya. Eh, kalau misalkan kita lihat deskripsi datanya, deskripsi datanya itu, hour study itu paling maksimum 9 jam. Berarti ada orang yang belajar 9 jam per hari. Kemudian minimumnya berarti ada orang yang belajar 51 jam per hari. Begitu pula dengan sleep hours, berarti ada orang yang cuma tidur 4 jam per hari. Dan ada yang tidur 9 jam per hari. Itu maksimumnya. Tapi saya tidak menetapkan nilai deskripsi itu sebagai constraint. Karena menurut saya, eh, biasanya manusia itu kayaknya belajar 9 jam per hari itu ada di dalam golongan minoritas dari minoritas. Guys. Jadi saya menetapkan jumlah belajar ya cukup 7 jam aja gitu. Jumlah tidur ya paling maksimal biasa manusia itu tidur 6 sampai 8 jam kan. Total paper yang dikerjakan itu kan tergantung. Ya, tergantung. Kalau misalkan semakin lama waktu belajar, semakin banyak paper yang dikerjakan. Nah, TQ ini apa? Kenapa 0,5? Maksudnya itu adalah jumlah soal yang dikerjakan dalam waktu. Jumlah satu soal yang dikerjakan dalam waktu 1 jam. Kalau 0,5 berarti satu soal akan dijawab 30 menit saja atau setengah jam. Ya, kalau TI ini adalah kira-kira ekstrakurikuler itu akan memakan waktu 5 jam perkiraan. Ya, mungkin apa ekstrakurikuler ya pokoknya ekstrakurikuler apapun saya asumsikan adalah 5 jam dalam satu hari.
Dan weekly cap-nya itu adalah 7 kali 16. 7 dari mana? 7 itu adalah 7 hari. Ya, karena dia weekly. Lalu 16 itu didapat dari eh, asumsi. Asumsi saya pribadi. Yaitu manusia itu membutuhkan kira-kiranya waktu produktifnya itu untuk ngapain? Untuk makan, untuk mandi, untuk belajar, untuk apapun itu. Untuk kegiatan ekstrakurikuler. Itu setidaknya 16 jam. Dan sisanya kan buat tidur. 8 jam. Gitu. Lalu ini saya menggunakan pulp library pulp untuk menggunakan linear programming. Ya, maksimal dan performance. LP-nya maksimal, artinya saya akan memaksimumkan eh, nilai dari objective function-nya. Kayak objective function-nya adalah ini, ya kan? Constant ditambah dari eh, yang ini, yang belajar, ditambah dari waktu tidur, ditambah dari waktu mengerjakan soal, ditambah dari waktu ekstrakurikuler, gitu. Dan ini eh, untuk inisiasinya aja. Lalu ini weekly time cap-nya. Ya, semuanya dikali 7. Dikurang lebih kecil. Ini constraint sebenarnya. Constraint lebih kecil sama dengan weekly cap-nya. Yaitu hasil dari ini. Ya, jadi kemungkinan saja optimal ya itu bisa 112 jam. Ya, di mana semua jam dipakai. Ya, berarti semuanya dipakai. Yaitu lebih kecil kurang dari sama dengan ya, lebih kecil kurang dari sama dengan weekly cap-nya atau juga bisa di dalam tentang kurang dari 112, pokoknya nggak dibentuk kurang 112 gitu. Lalu ini untuk ngerannya didapatkan di sini optimal ya. Ini adalah solver apa hasil yang optimal yaitu hour study-nya itu 7 jam. Hour sleep-nya ada di 7,5 jam lah, hampir mau 8 jam. Semua soal itu harus dikerjakan dan ekstrakurikuler itu boleh dilakukan dan kita kira-kira akan mendapatkan performance index atau nilai hasil itu 62 skornya. Bisa dibilang di sini cukup kurang memuaskan ya, skor 62. Kenapa? Karena yang sudah kita tetapkan itu p-value-nya itu sangat berpengaruh sebenarnya di sini. P-value-nya itu cuma 69 ya. Nilai ceiling, nilai atapnya itu 69. Jadi nggak bisa lebih dari 69 sebenarnya. Karena p-value-nya itu 69. Bukan nggak bisa lebih dari 69, tapi 60 apa p-value atau review score ini sangat berpengaruh kan terhadap eh, terhadap apa terhadap hasilnya, terhadap predictive performance index-nya. Jadi semakin kecil nilai p-value-nya akan semakin kecil juga predictive performance index. Oleh karena itu saya melakukan simulasi. Nah, ini simulasinya itu di ini yaitu solve for p menggunakan function ini semuanya akan sama sebenarnya. Tapi yang berbeda itu adalah saya melakukan uji coba terhadap nilai p-nya, yaitu nilai p untuk preview score min. Ya, nilai p untuk preview score minimumnya 40. Itu kira-kira performance index-nya bakal dapat 32, di mana jumlah jam belajar 7 jam, jam tidur 7,5 jam, quantity pokoknya sama lah. Sama kayak ini. Karena ini sebenarnya hasilnya udah paling optimal nih. Ya 7 jam, 7,5 jam, 9 jam, 9 soal, dan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Sedangkan semakin gede nilai p-value, semakin juga gede nilai prediction max-nya. Ya, di sini p-value-nya paling gede, yaitu prediction max-nya kira-kira akan mendapatkan nilai cos 92. Gitu. Jadi sekian yang dapat saya jelaskan untuk masing-masing fungsi dari code-nya dan implementasi jawaban ini, solusi terbaik ini terhadap kasus di soal. Terima kasih.